وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الخير والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كلية صالحة وعلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para fuqaha, asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan guru kita Ustaz Jamal. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah fa insyaallah malam hari ini artinya majhul, tak diketahui oleh orang banyak. Perilaku ini menunjukkan keikhlasan hati. Perilaku ini menunjukkan jikalau memang mereka sudah dalam tahapan atau level sebagai wali-wali Allah, maka ini merupakan keputusan yang diputuskan Allah dan mereka menjalaninya dengan ikhlas. Tidak ada syahwat di situ, tidak ada protesan, dan mereka betul-betul menjalaninya. Maka mengapa khumul ini menjadi perilaku yang sangat terpuji? Karena ketika seseorang berperilaku khumul, yang betul-betul khumulnya lillahi ta'ala, maka akan semakin kuatlah pondasi keikhlasan dari amal orang tersebut. Sebagaimana kita ulangi lagi, bagaimana dikatakan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam beliau menyatakan, sembunyikan wajahmu dalam dunia ketidaktahuan orang banyak. Maksudnya dalam dunia yang misteri, yang tak diketahui oleh orang banyak, fi ardil khumul. Maka tanaman apapun jikalau dia ditanam, akarnya menghujam, maka dia akan menopang pohon itu menjadi kuat. Tapi kalau ternyata dia cuma sedikit saja, bahkan akarnya di atas, maka bisa dipastikan itu kekuatannya itu akan sangat terbatas dan lemah serta mudah untuk roboh. Mengapa maksudnya? Dalam kehidupan bersosial, bahwa orang yang masyhur itu sangat gampang sekali kena fitnah. Fitnah apa? Fitnah itu maksudnya godaan atau cobaan. Cobaan apa? Cobaan hati berupa ujub atau riya. Tetapi orang khumul, apa yang mau diriakan? Namanya khumul kok. Namanya dia sudah tersembunyi. Dan menyembunyikan itu betul-betul memang berharap tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan lanjutkan, bahwa kita ulangi saja dari awal. Dinyatakan yang pertama, kanu alu ba'alawi sya'nuhum al-khumul wa adamu izhari ahwalihim. Adalah dulunya al-ba'alawi, keturunan al-faqil mugaddam dan ke bawahnya, itu mereka adalah orang yang senang khumul. Dan mestinya ini menjadi contoh lelaku bagi kita semua. Kita harus senang khumul, menyembunyikan diri kita, menyembunyikan apapun kebaikan yang telah Allah berikan taufik pada kita, sehingga biarlah itu menjadi harta simpanan kita yang kelak ketika keluar
hanya pada hari kiamat dikeluarkan oleh Allah SWT. Maka itu namanya barang berharga. Itu namanya barang rahasia. Bakso kita nih kartu ceki gitu. Itu ada kartu simpanan, kartu ceki, dan itu dikeluarkan pas di akhirat. Maka diceritakan ya ikhwan, ini cerita yang sering Al-Fakir ceritakan kalau di maulid-maulid, betapa dulu ada seorang ulama yang khumul, yang mastur, Syekh Muhammad di kota Baghdad. Beliau ini adalah orang yang sangat cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya itu disimpan dalam bentuk apa? Disimpan dalam bentuk syair. Beliau simpan dalam hati, dan kemudian dalam hati tersebut kemudian beliau ulangi tersebut dijadikan wirid. Jadi beliau menyatakan seperti ini, ya Rabb, aku pengen menyampaikan, mentakbirkan cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gubahan puisi. Sekalipun puisi tentang Rasulullah, syair tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tak terhitung lagi. Tapi aku pengen mentakbirkan, pengen mengekspresikan cintaku dengan apa? Dengan gubahan qasidah untuk Rasulullah. Syukran. Maka kemudian beliau menyusun satu syair, tidak ada yang tahu bagaimana syairnya. Beliau mengubah 3 bait syair, 3 baris syair dalam bahasa yang sangat indah. Ilaika wa illa la tusyaddur rakaibu. Hanya kepadamulah orang berangkat. Kalau tidak, ngapain itu kendaraan itu dipersiapkan, mobil di starter, pesawat dihidupkan, kemudian motor itu dihidupkan. Seluruh kendaraan itu dihidupkan hanya untuk apa? Untuk menuju datang berziarah kepadamu. Ilaika wa illa la tusyaddur rakaib. Hanya kepadamu ya Rasulullah, kalau tidak ngapain kendaraan-kendaraan itu dihidupkan. Kemudian beliau menyatakan wa fika wa illa fal hawadithu zakharifu. Dan hanya terletak padamulah keindahan itu. Dan kalau tidak ada engkau ya Rasulullah, maka keindahan itu hanya menjadi sesuatu seperti debu yang berterbangan saja. Kemudian wa minka wa illa latunalul mawahibu. Hanya dari Andalah ya Rasulullah. Kalau tidak, maka tidak akan ada mauhibah. Tidak akan ada apa? Tidak akan ada pemberian hadiah daripada Allah. Yang wali tak bisa jadi wali, yang wali masyhur tak bisa jadi masyhur, yang masyhur tak bisa masyhur. Kemudian hanya berkah Anda maka orang syahid bisa jadi syahid. Dari siapa munculnya konsep syahid? Dari Islam. Siapa yang menyampaikan syahid? Ya Rasulullah. Maka semua kebaikan yang Allah berikan kepada umat ini muaranya bermuara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Andalah ya Rasulullah, kalau tidak maka tidak akan ada mauhibah daripada Allah. Tidak akan ada anugerah daripada Allah. Tak ada ilmu laduni, tak ada ulama, tak ada wali kutub, tidak ada wali abdal, tidak ada orang-orang salihin, tidak ada, pokoknya tidak ada. Karena tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anka wa illa fal muhadditsu kadzibu. Dan hanya melalui jalur Andalah ya Rasulullah. Dan kalau tidak itu, maka orang yang berbicara pasti banyak dustanya. Orang yang bawa berita, orang yang membawa ajaran itu pasti bohong, pasti tipu-tipu. Tapi karena dia menjadi orang yang membawa berita dari Anda, maka dia harus hati-hati dengan omongannya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kita kenal perawi hadis itu harus rawinya thiqah, dhabit Ustaz. Dhabit harus kuat hafalannya, harus thiqah, harus adil. Apa makna adil? Adil itu dia takwa, dia melaksanakan yang baik-baik, meninggalkan yang buruk, kemudian dia menambah dengan yang sunnah, dan kemudian dia tak berdusta. Dia tak hobi berdusta, omongannya tepat, omongannya tidak pelangak-pelongok lah. Tidak pelin-pelan. Tidak dalam kalau dibilang kalau sudah ya belum, kalau belum ya sudah, kan bingung umat. Nah itu pokoknya seperti itu. Pokoknya kalau A ya B. Itu syarat perawi hadis.
Nah, ketika seseorang ingin menjadi perawi hadis dalam kitab Jarh wa Ta'dil, maka kita akan temukan ada beberapa karakter orang yang bahkan hadisnya tak diterima. Bukan karena isi hadisnya tak bagus, tapi ternyata ini ada catatan-catatan khusus terhadap orang yang meriwayatkan hadis. Salah satunya apa? Salah satunya dia berdusta. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, sabda Rasulullah seperti dikatakan dalam syair itu seperti ini, dan hanya dari engkau ya Rasulullah, kalau tidak maka orang yang membawa hadis itu akan membawa berita dusta. Tapi karena membawa berita dari Rasulullah maka tak berani berdusta. Inilah katanya, bahwa inilah gubahan syairnya. Maka kemudian beliau menyatakan, ya Rasulullah, wa hubbuka ya khairan nabiyina madhhabi, walin nasi fima ya'syaquna madhahibu. Ya Rasulullah, dan cinta kepadamulah yang kujadikan mazhabku. Sementara orang lain boleh silakan punya mazhab apapun dengan cintanya kepadamu, tapi aku mencintamu dengan caraku ya Rasulullah. Nah, ini namanya orang yang menyimpan cinta sampai dia mastur, sampai dia majhul, sampai dia khumul. Tapi namanya cinta yang membara tetap akan ketahuan. Dan siapa yang membuka rahasia itu? Yang punya cinta itu sendiri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah datang kepada seorang syekh namanya Syekh Muhammad, mufti besar di Baghdad waktu itu. Kemudian beliau didatangi Rasulullah, katakan kepada si Muhammad yang galak ngajar ngaji itu, yang tidak disangka wong ternyata orang hebat itu, katakan cintanya sudah ku persaksikan dan aku pun cinta pada dirinya. Tolong kasih tahu besok kata Rasulullah, beritahu besok bahwa aku cinta sama dia. Maka si Syekh Muhammad ini sebelum dia memulai majelisnya, beliau menyatakan, afikum Muhammad kata wa kata, apakah di antara kalian ada yang bernama Muhammad? Bingung orang, Muhammad yang mana ini? Kemudian beliau maju lagi ke barisan kedua, kan di sini baris pertama, kemudian terus sampai baris terakhir. Kata beliau, kalau tidak ada yang bernama Muhammad dengan ciri-ciri seperti ini, maka majlis hari ini tak akan diadakan. Maka ternyata ditunjuk akhirnya beliaulah, Muhammad, Syekh Muhammad Ta'al, duduk bersama beliau. Bingung beliau, kalau ente tak galak maju, maka majlis ini tak akan diadakan hari ini, tak usah ngaji kita. Akhirnya beliau terpaksa duduk. Selesai ngajar, Syekh Muhammad sang mufti ini semua sudah pulang, diajak ke kamar. Katanya seperti ini, kau nyimpan apa dalam hatimu sampai-sampai Rasulullah datang memberitahukan kepadaku bahwa cintamu sudah diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidak mungkin, bukan aku, pasti bukan aku. Orang alim, orang besar, orang masyhur banyak, bukan aku. Oke, kalau kau tidak ngaku, ku bongkar rahasiamu sekarang. Uji kita silahkan. Maka ini yang akan kubongkar, dibacakan, ilaika wa illa la tushaddur rakaibu wa minka wa illa la tunanul mawahibu wa fika wa illa fal hawadithu zakharifu wa anka wa illa fal muhaddithu kadhibu wa hubbuka ya khairan nabiyina madhhabi walin nasi fima ya'syaquna madhahibu. Itu mendengar syair ini beliau nangis meraung-raung, ya Allah, ngapa dibongkar? Ya Rasulullah, ngapa dibongkar? Ketahuan juga katanya. Maka akhirnya dia ngomong, Syekh Muhammad, tolong wahai mufti yang bernama Muhammad, doakan saya. Apa doa? Doakan saya segera mati saat ini. Oh, tak boleh. Ya sudah, kalau tak galak, aminkan doaku. Oke, aku aminkan. Ya Rabb, matikan aku saat ini juga. Karena tidak ada lagi rasa indahnya cinta yang disimpan kalau dia sudah ketahuan. Minta amin, mati di sana. Karena dia sudah saking rindunya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak ingin cintanya diketahui oleh orang banyak. Nah, ini namanya orang-orang khumul ini seperti ini, ikhwan. Ini orang-orang khumul. Jadi tidak ditunjuk-tunjuk ke pamer-pamer ke pecah betakuan itu tidak. Maka orang-orang khumul ini adalah orang yang sudah sampai pada tahapan yang sangat ikhlas. Karena mereka kalau diistilahkan dengan bisnis, maka bisnisnya itu tidak ada kaitan dengan manusia lagi. Sudah tidak ada lagi kaitan dengan makhluk, tapi kaitannya langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, berikutnya cerita yang kedua. Cerita yang kedua diceritakan bahwa ada sebagian orang yang dia ini adalah orang yang min ahlillah. Maksudnya orang yang ma'rifat, orang yang al-arif billah. Kemudian beliau ini terkenal masyhur dengan kewaliannya. Namanya kali wali, ini resiko wali masyhur ya, jabat. Daripada ada udang di balik batu. Datang bawa 1 juta, minta doa banyak, ujung-ujung minta pilih lagi, kira-kira apa itu. Dan sudah biasa itu, sudah terjadi di zaman era Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Megawati, sudah biasa itu. Tapi tetap kita apresiasi mereka datang ke ulama, bukan kepada juhala, bukan kepada kuhan, kepada dukun atau apapun. Kita apresiasi. Dan kita berhusnudzon mereka lillahi ta'ala. Nah, cerita ini terjadi di zaman itu. Ada seorang wali yang masyhur dengan kewaliannya. Kemudian di tempat tersebut sampai kemasyhuran beliau itu keluar batas dari provinsi itu, datang ke ibu kota sampai beritanya. Dengar ada wali besar di ibu kota, kemudian mulailah pejabat-pejabat ini gerasa gerusu, kita akan datang, minta doa, minta ini, minta ini. Terdengar oleh beliau akan datang rombongan orang dari ibu kota, nyuruh murid-muridnya, belikan aku sayur. Si kok belikan sayur, belikan sayur. Sudah sampai, tuh datang orang itu, kemudian dia apa yang dia lakukan? Dia duduk petantang petenteng, dia makan itu pecah orang rakus. Mungkin uji kita jorok segala macam. Kemudian ini akhirnya para pejabat yang minta doa, yang punya tendensi ini pada ada udang di balik batu tadi, kemudian mereka akhirnya ini benar nih anda punya wali mah ini. Uji Baso tuh orang alim, doanya makbul, tak mungkin mah ini. Kemudian tambah ketika ditanya, siapa anda? Oh ya aku nih wong biasa, mah ini Allah segala macam. Akhirnya kemudian rombongan dari ibu kota tuh pulang. Apa doa beliau? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mereka telah pergi dariku dan mereka dalam kondisi mengutuk aku. Nah, artinya apa? Mereka ini ngutuk dirinya sehingga dia tak ketahuan bahwa dia adalah orang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan, beda dengan ada orang yang pengen cari pandangan manusia. Sebelum datang para pejabat, oh ini yang chatnya buruk lah dibagusi kalau. Yang biasanya mungkin makannya nasi tahu dengan tempe, manggang mungkin iwak delek yang besar yang ada bak tiang masjid ini kira-kira. Saking kena nyari muka di pejabat, minta ujungnya minta bantuan. Tapi beliau tidak seperti itu. Beliau bahkan merasa menghinakan, takut bahwa ketika datangnya makhluk Allah, maka cintanya, perhatiannya kemudian beralih hanya untuk manusia. Maka beliau hinakan dirinya sehingga kemudian dirinya dalam pandangan orang-orang tersebut ahli dunia sebagai orang yang jelek. Alhamdulillah, mereka telah pergi dariku dalam kondisi mereka menghinakanku, sehingga beliau bebas lagi dengan murid-muridnya. Cerita yang ketiga, yang keempat. Lamma ra'a Ibrahimul Khawwas ahla baladihi ya'taqidunahu sariqa thiyaban minal hammami libnil maliki wa kharaja yabakhtaru biha hatta udrika faduriba wa ukhidat minhu wa summiya lissal hammami faqala al-ana tabatil iqamatu fi hadhil baladi. Jadi ada namanya Syekh Ibrahim Al-Khawwas. Syekh Ibrahim Al-Khawwas ini datang ke satu tempat, wali besar. Kemudian supaya tak ketahuan sebagai orang baik, maka beliau ada uang kan di kota-kota di Arab zaman dulu tuh ada pemandian, ada sauna seperti itu, pemandian air panas, ada pemandian uap. Jadi ada baju anak pangeran tuh diambilnya, dipalingnya, dipalingnya, dipakainya di kota itu. Akhirnya kemudian dia ditangkap. Ngapo? Karena dia pakai baju itu petantang-petenteng. Orang biasa kelihatan miskinnya, tiba-tiba pakai baju anak pangeran, anak raja. Itu dia pakai kemudian keliling seperti itu. Akhirnya ditangkap. Sudah ditangkap itu kena masa, kena bonyok segala macam,
sampai diberikan gelar lisul hammam. Hati-hati, juara kamar mandi. Maksudnya kalau ada orang ada sempayan, inilah juaronya, yang galak malingnya. Selesai itu, apa yang terjadi? Setelah beliau diberikan gelar juara bahasa kita tuh, apa ngomongnya? Alhamdulillah, akhirnya aku aman tinggal di kota ini. Aman dari apa? Aman dari orang yang memuji-muji dirinya, kemudian aman dari orang yang berupaya meminta perhatiannya, sehingga akhirnya perhatiannya itu tercurahkan kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan, azanah tasawuf itu ada satu tariqah namanya malamatiyah. Malamatiyah itu apa? Malamatiyah itu orang-orang, para kekasih-kekasih yang mereka itu menunjukkan seolah-olah dia bobrok, seolah-olah dia itu melanggar norma yang berlaku, padahal mereka adalah para kekasih Allah, para paku-paku bumi. Dan saya yakin, Al-Faqir yakin itu ada di setiap tempat. Supaya apa mereka lakukan itu? Supaya mereka tidak diketahui kedekatannya dengan Allah, kewaliannya. Tapi ingat, landasan apapun, mau dia malamatiyah istilahnya, mau khumul, mau majhul, mau mastur, mau masyhur, para aulia menerima keadaannya ikhlas lillahi ta'ala, tidak direkayasa. Ketika sekelas misalnya Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka keputusan Allah kepada beliau-beliau orang yang masyhur, beliau terima beban itu dengan segala konsekuensinya. Datang raja, datang pejabat, saudagar, datang pejabat, datang ini, datang itu, datang orang fakir miskin, datang tiap hari hajat ini. Itu sudah merupakan bagian dari ujian beliau. Datang yang humul, datang orang biasa, apa? Dihina orang, dicerca orang, kemudian apa? Kemudian orang tak mengindahkan, orang tak menghitung, orang tak nyingok, kemudian orang tak melirik. Itu juga bagian dari ujian beliau, dan tidak ada kepura-puraan di situ. Mereka menjalaninya lillahi ta'ala. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pecah-pecah, cak-cak jujur tapi tiba-tiba hilang sampaian uang. Tidak mah itu. Tapi betul-betul mereka menerima kondisinya, ahwalnya kondisinya itu betul-betul daripada Allah lillahi ta'ala tanpa rekayasa. Maka kita temukan dalam sejarah banyak yang seperti itu. Ada malamatiyah, ada kita kenal Ustaz apa yang majdzub. Majdzub itu istilah kira-kira ruhaniyahnya, cintanya sudah terpaku kepada Allah. Dan orang kalau sudah terpaku, perhatiannya, fokusnya kepada satu titik, satu tujuan, maka mana dia peduli dengan sekelilingnya lagi. Itu ada. Tinggal tugas kita berhusnudzan. Tugas kita berhusnudzan, bahwa dikatakan wa kulla lailatin lailatal qadri fa'taqidi wa kulla fatatin talqahu khadira, bahwa setiap malam mestinya untuk membina, membangun husnudzan. Yakinkan dalam dirimu setiap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan setiap pemuda, bukan orang tua, pemuda saja, apalagi orang tua, dan setiap pemuda, maka yakinkan dirimu bahwa yang kau jumpai itu adalah Nabi Khidir. Ini untuk membangun supaya hati kita berhusnudzan. Dan betapa ada orang, tidak sedikit orang diangkatkan derajat oleh Allah dengan berkah husnudzan kepada Allah dan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ikhwan, selanjutnya kita akan masuk kepada fawaidu fin niyati. Fawaidu fin niyati ay hadza babun fi bayani fawaida fin niyati, ay fawaidu fin niyah, faedah yang berkaitan dengan niat, pada niat. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya bagaimana? Kita berniat. Maksudnya ada niat, dan niat itu lebih baik daripada amal. Maka jangan dipahami kemudian mending meniat, tidak usah beramal. Tidak itu. Maksudnya pertama, bahwa dia dalam sekian makna, bahwa amal itu tidak akan berharga kalau tak ada niat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang kita maksudkan dalam kitab ini, dalam kitab Kashful Khafa dinyatakan, wa dzalika li anna an-niyata la riya'a fiha.
Dan hal tersebut terjadi dikarenakan niat itu tidak ada riak di dalam niat. Ada tak orang riak? Ada tidak orang yang riak di dalam niat? Enggak ada. Pasti ketika dia berniat lillahi ta'ala. Dan ketika dia sudah berproses beramal, baru dilihat orang. Nah, disitulah muncul riaknya. Maksudnya ada potensi-potensi riak. Tapi karena kemudian niat itu dalam hati, ya enggak ada riak-riaknya. Bismillah. Ustaz, bapak itu ketika sholat tuh pecah betakoannya. Usolli, Allah. Itu bukan niat, itu kan lafaz niat. Lafaz niat zahir. Sementara niat kan di dalam hati. Maka apa makna niatul mu'mini khairun min amalihi? Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal. Salah satu maknanya adalah dikarenakan niat itu tidak dijangkiti oleh penyakit riya. Kita nak salat usolli fal mau usolli. Ketika usolli dalam hati tidak ada yang tahu dengan niat kita kecuali Allah SWT. Karena tidak ada yang tahu maka tak ada riya di situ. Beda dengan kalau sudah ngangkat ada yang mak ini kah, ada yang mak itu kah. Oh, ada yang dibuat-buat, ada yang oh Allah berputar-putar Allah Akbar. Nah, sudah lain lagi. Itu hayahnya, pekerjaannya, tapi yang dalam hatinya enggak ada yang tahu. Maka itu makna niatul mu'mini khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kemudian selanjutnya dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair dan kitab Al-Manhajus Sawi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, niatul mu'mini khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Innal mu'mina yakhludu fil jannati wa in ata'a Allah muddata hayatihi faqat. Lianna niyatahu annahu law baqiya abadal abadi lastamarra 'alal iman. Fajuzi'a 'ala dzalika bil khuduli fil jannati. Kita sederhanakan bagaimana ini. Mengapa niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya? Ini ada dua orang. Yang satu iman, yang satu kafir. Yang iman ini ketika dia beramal sepanjang hidupnya kan mati ya. Setelah mati dia dibalas dengan surga. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin Allahumma amin. Kira-kira mukmin ini kalau dia hidup 1000 tahun lagi, niatnya kalau dia hidup sepanjang hayatnya, niatnya nak beriman apa tak kafir? Nak beriman. Maka dengan niat itulah salah satunya mengapa Allah membalasnya dengan surga. Karena jikalau umurnya dipanjangkan oleh Allah, bahkan ketika kemudian umurnya menjadi panjang sekali tak mati-mati, tetap dia berniat, ya Rabb, kalau engkau hidupkan aku, maka niatku untuk menjadi mukmin yang beramal soleh. Imannya dulu yang niatkan. Kafir bagaimana? Yang kafir, kenapa dia kekal di dalam neraka? Maka ketika dia beramal, dia ingkar kepada Allah sampai akhir hayatnya, masuk neraka. Maka kalaupun ternyata sebelum mati dia dipanjangkan usianya sampai bila-bila masa, maka kecil kemungkinan dia punya niat untuk beriman. Dia tetap akan niat pada kekafirannya, dan itu yang menyebabkan dia menjadi kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna bahwa niat seorang muda amalnya. Mengapa? Karena niat itu menjadi penentu. Di dalam Riyadhus Shalihin bahwa yaghzu jayshunil Ka'bah, itu kita sudah pernah bahas. Bahwa di akhir zaman kelak ketika mendekat-dekat hari kiamat akan ada pasukan besar yang datang, besar sekali pasukannya, banyak sekali. Datang, mereka berangkat menuju ke Ka'bah untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian ketika sampai faida ja'u bil baida, ketika mereka sampai di satu tempat yang lapang yang besar, kemudian yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Sabda Rasulullah fima ma'na, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghapuskan mereka semua, seluruh pasukan itu dan siapa yang ada di situ, kemudian dibinasakan Allah. Maka Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tak mungkin yang ada di dalam barisan itu, kemudian orang sekitar itu, mereka semuanya itu punya niat yang sama.
Pasti ada yang mungkin ada yang pedagang, ada yang punya bisnis, ada yang jalan-jalan, ada yang lagi liburan segala macam. Tak mungkin dalam rombongan orang banyak itu semuanya punya niat yang sama untuk menghancurkan Ka'bah. Kata Rasulullah, semuanya akan dibinasakan Allah. Dan kelak di akhirat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Ini niat, ini bahaya niat. Maka ikhwan, ada orang nak berangkat tombol mobil, pas tahu nak mana niatnya, nak berangkat nak pengajian, ya Rabb, sesuai dengan niat. Ada anak berangkat nak ngaji, pengajian, nak nyebrang melok solawatan, kemudian naik perahu tenggelam, meninggal misalnya. Lepas dari nilai safety-nya, keamanannya, qadarullah pada akhirnya mengtakdir Allah, maka dia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Maka sampai diceritakan bahwa nanti cerita dalam poin berikutnya bahwa difda itu artinya kodok, kata. Itu ketika zaman Nabi Ibrahim itu dibakar. Maka difda itu dia ambil air, dalam riwayat, ambil air di dalam wadahnya itu, kemudian dia berupaya untuk memadamkan api. Padahal kata ini sebanyak kiapo banyak ini. Kita manusia kita baca paling 1-2 ember, sementara kayu itu menjulang seperti bukit dalam riwayat. Sampai Nabi Ibrahim itu kan dilempar bil manjanit, dilempar pakai katapel besar seperti itu. Nah ini kodok pengen memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Ditanya malaikat, "Oi dok, kira dokter maksudnya, oi mengkata, kenapa kau lakukan itu? Bukankah ini sesuatu yang mustahil, tak masuk di akal?" Katanya, "Aku berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Inilah kemampuan dan usahaku." Maka atas itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita membunuh kodok, diharamkan. Tak boleh membunuh kodok. Kemudian beda dengan cicak. Si cicak itu kemudian dia bahkan dengan suara cicak-cicak seperti itu, dia ketika ditanya malaikat, "Ngapa kau?" "Aku tak sabar lagi nyengok Ibrahim tu nebaka." Cicak. Makanya dalam hadis itu diperintahkan gitu, salah satu untuk membunuh cicak itu gara-gara itu. Nah, ikhwan, sesuai dengan niatnya jadi seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya ternyata niat itu sangat penting. Bahwa mungkin hadirnya kita, entah dah hadir majelis taklim, lah paham, lah berulang-ulang yang dijelaskan, atau ketika hadir majelis taklim yang jelaskannya wong Arab, bahasa Arab, dah baca bahasa Indonesia, tak paham sama sekali, atau bahkan mau berangkat ke satu tempat yang baik, tak sampai kita, ajal datang menjemput, maka niat itulah yang menjadi penentu. Sampai dalam riwayat dulu di Bani Israel ada 2 saudara. 2 saudara ini kemudian yang satunya pelaku maksiat, yang satunya pelaku ketaatan, ada yang saleh. Maka mereka tinggal bertetangga. Naiknya maksudnya rumahnya itu kan bertingkat, kalau di Arab itu biasa. Maka si kakak ini sudah dalam tahap apa ya? Bosan, ya Allah. Kok gini-gini saja hidup saya? Maksiat saja, bosan saya. Ya Rabb, saya pengen taubat. Terfikirkan adiknya. Adik ini orang soleh. Adikku orang soleh, maka dia turun, buka pintu, nak turun dari tangga itu untuk menjumpai adik, pengen belajar agama. Tak diajari wudu, sholat segala macam. Si adik yang ahli ketaatan ini kena kipasan setan. Bahasa kita, kau tulah neman soleh. Sekali-sekali nakal lah kira-kira. Maka berniat minta ajari nakal sama kakak. Mana kak, pada dak misalnya botol yang baca diteguk kira-kira itu. Maka kemudian dia keluar, si kakak itu bahasa kita tegelisut, tegelincir, nimpu adik, dan dua-duanya meninggal. Maka dikatakan Rasulullah, keduanya dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Padahal ternyata sebelum ini ahli maksiat ini, tapi pengen belajar taubat. Maka sementara yang ini ahli taat ini, tapi niatnya pengen maksiat, maka Allah bangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa ternyata betul ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya.
Berarti Ustaz, kita ni berniat baik tak usah beramal, tak mai itu jo. Kalau niat baik sudah baik, apalagi niat yang disertakan dengan amal jauh lebih baik lagi. Kita ni jangan mencari celah-celah dalam agama lah. Bahwa kalau disebut niat itu lebih baik daripada amal, maksudnya kalau niat saja belum terrealisasi saja diberikan kebaikan oleh Allah, apalagi niat yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk nyata, maka tentunya itu mendapatkan balasan yang jauh lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Qila inna dukhulal jannati bi thalathati asya'a. Dikatakan sesungguhnya syarat-syarat penyebab masuknya surga itu bi thalathati asya'a, disebabkan dengan 3 perkara. Wa dukhulan nari bi thalathati asya'a, sementara masuk neraka pun disebabkan dengan 3 perkara. Amma thalathatul jannati, adapun 3 perkara yang menyebabkan orang masuk surga. Fadukhuluha birahmatillahi, maka yang pertama masuknya orang itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Benar bahwa seseorang itu dimasukkan ke surga dengan asbab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemudian dicatatkan oleh Rasulullah, semua orang itu dimasukkan surga dengan rahmat Allah. Artinya seorang tidak dimasukkan ke surga melainkan disebabkan rahmat Allah. Wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga engkau, aku begitu kata Rasulullah. Allah itu memberikan rahmat sehingga kemudian dimasukkan beliau dalam surga. Sederhananya seperti itu. Wastiqaqu manaziliha bil a'mal, sementara pencapaian manzilahnya, levelnya itu dengan amal. Maka orang tentunya pengen apa? Dia masuk dalam barisan orang yang disayang sama guru. Sebagai murid, kerjakanlah PR, hadirlah tepat waktu, duduklah di depan, catat penjelasan guru, kemudian jangan bolos. Disayang sama guru, dapat kita piagam. Ini pengen disayang guru, jadi anak berprestasi. Duduklah di belakang, sudah di belakang, sekali masuk 29 harinya alfa tidak masuk. Wah, mana guru nak sayang? Maka orang yang banyak beramal itulah berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka membuktikannya dengan cara amal dan tindak yang nyata. Fungsi amal yang berikutnya adalah untuk menjelaskan, membedakan mana orang yang derajatnya biasa, kemudian ada yang lebih tinggi. Semakin banyak amal, maka tentunya semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kata beliau, wal khuludu fiha li niyati adami mufaraqatil iman. Tadi kan masuk surga nih. Masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Naiknya derajatnya disebabkan karena apa? Disebabkan oleh amal yang banyak. Dan kekalnya di dalam surga dikarenakan niatnya tidak ingin berpisah daripada iman. Artinya dia tidak ingin, ya Rabb, hidup kami beriman, mati kami dalam kondisi iman. Allahumma man ahyaitahu minna fa'hi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Ya Rabb, sebagaimana Engkau hidupkan kami dalam Islam, maka matikan kami dalam iman. Maka yang hadir kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, seluruh anak keturunan kita, tentunya kita yakin, sebagaimana kita hidupnya beriman, kita matinya tetap dalam kondisi pegang iman sampai mati. Amin, Allahumma amin. Nah, niat itulah yang membuat kita kekal dalam surganya Allah SWT. Kemudian selanjutnya, wa kadzalikan naru, dan begitu juga tiga hal yang menyebabkan orang masuk neraka. Fadukhuluha bi'adlillahi, maka masuknya dengan keadilan Allah. Maksudnya keadilan Allah bagaimana? Kita akan diingatkan dalam hikmah yang pertama dari kitab Hikam Imam Al-Haddad, bahwa beliau menyatakan al-khalqu ma'allah dairatan. Kita ini makhluk ini di depan Allah itu ada 2 wilayah, 2 kondisi. Dairatul hikmah, dairatul rahmah, wa dairatul hikmah.
Yang pertama, ada orang yang masuk dalam kawasan rahmatnya Allah, ada yang masuk dalam kawasan hikmahnya Allah. Adapun orang yang masuk dalam kawasan rahmatnya Allah, maka kelak di akhirat dia mendapatkan fadl daripada Allah, keutamaan, kemuliaan Allah. Adapun dairatul hikmah, maka kelak di akhirat mereka akan mendapatkan adlullah, keadilan daripada Allah. Dan kalau sudah keadilan Allah yang bercerita, susah kita masuk surga. Mana ada susah. Kira-kira ini yang kita sampaikan kemarin. Kalau Allah sudah menghukum dengan keadilannya, bukan dengan rahmatnya, bagaimana? Ada orang ahli ketaatan, ulama soleh, kemudian masya Allah banyak amal, balik pulang kondangan ada sisa makanan di gigi itu, maka kemudian ngambil yang tetangganya, mungkin dari bambunya atau pohonnya, diambil dipakai untuk bersihkan sisa gigi, tertahan berapa puluh tahun untuk masuk surga. Kalau Allah sudah bikin keadilannya. Ya kan, dimuliakan Allah. Maka di sini orang kalau sudah kafir dia, atau kemudian dia pemimpin tapi zalim dia, Allah akan hitung persatu berapa uang yang dia sudah makan dari harta rakyat. Aspal yang mestinya bagus jadi lobang-lobang misalnya, dihitung sama malaikat, dihitung sama Allah. Kemudian mestinya pekerjaan ini untuk anak yang berprestasi, tapi ternyata digantikan dengan anak keturunannya, mungkin anak buahnya atau apanya. Ada anak yang mestinya masuk akpol, akmil, prestasi bagus, tes mental, fisik, psikis bagus semua, tiba-tiba pas pantohir, tiba-tiba masukkan anak fulan bin fulan yang dia punya jabatan, yang ini tersingkirkan. Ini zalim dan Allah akan hitung itu. Jadi hati-hati. Saya menyampaikan bukan untuk protes. Ini kenyataan, kalau terjadi maka kita bertaubat kepada Allah dan balik ke nasib negara yang kita rugikan. Minta maaf kepada rakyat. Karena kenapa? Urusan di akhirat sangat panjang, karena Allah akan menghitung dengan keadilannya. 100 bansos yang dimakan, 100 rakyat di satu RT dimakan, 1 kabupaten dimakan. Itu berarti berapa kabupaten dikali 100 selesai orang itu. Sementara di akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia misalnya. Maka susah masuk surga. Kenapa? Karena Allah sudah menghukum dengan keadilannya. Jadi hati-hati, terutama untuk al-faqir dan kita galau-galau. Maka masuknya ke neraka karena keadilan Allah. Wastihqaqu manazilaha bil a'mal, dan penempatannya, pelevelannya, levelingnya itu di dalam neraka kelak pun dengan amalnya. Tentunya kalau orang maling ayam beda dengan orang korupsi. Ada kalau maling ayam dihukum di dunia 3 bulan, yang korupsi dihitung dihukum seminggu, itu pun pacak pelesiran ke Bali misalnya. Beda. Itu di akhirat tak ada yang seperti itu. Sesuai dengan apa yang diamalkan selama di dalam dunia. Wal khuludu fiha liniyati adami mufaraqatil kufri. Sementara ini orang, kenapa dia kekal dalam neraka? Karena dia tak ada niat untuk keluar dari kekufurannya. Kalau fulan bin fulan, kau kupanjangkan usiamu, apa yang kau inginkan? Aku ingin tetap dalam agamaku. Nah, itu yang bikin dia kekal dalam neraka, wal iyadzu billah. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Mudah-mudahan kita Allah diberikan sehat wal afiat dan selamat, hidup kita dalam iman, dimatikan dalam iman dan Islam. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب
والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.